lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran nanti kita ini akan mendapatkan barokah. Yang insya Allah akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita sedia untuk belajar. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, Tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. selanjutnya saya akan mengasih. Kalau disebut kina mata, silahkan menyaut. Anissa Salsabila, Firly, Ayu, Dia, Manda, Naila, apa kelasnya sudah bersih? Kita sudah bersihkan ya? Kalau masih ada sampah yang di bawah atas. Selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya akan pimpin. 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Kami dari 10 angka 2. Semangat. 10 angka 2. Ulangi, coba diulangi sebelumnya. Kami dari 10 angka 2 tetap semangat dalam pembelajaran. 10 angka 2 belum luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang elemennya adalah Pancasila. Elemennya adalah Pancasila. Nomor itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti peserta didik mampu memetakan pemikiran para pendiri bangsa. Peserta didik mampu menelaah bagaimana penerapan sila-sila Pancasila. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan perkembangan konteks. Dan berikutnya peserta didik mampu memperhatikan perubahan dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan global. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan
dalam materi ini, melanjutkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini, apakah Anda mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Siapa bisa jawab? Oke, silakan. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Oke, kasih aplaus. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua, apakah Anda mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia? Silakan, Bapak Ahmad Arya. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang besar bagi kehidupan masyarakat di tanah air. Salah satunya Pancasila menjadi dasar yang menentukan negara milik pemerintah kita bangsa. Kasih aplaus. Pancasila itu apa Indonesia? Dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia. Selanjutnya saya membagikan lembar LKPD yang akan dikerjakan nanti. Sebelumnya marilah kita melihat PowerPoint nanti yang ada di atas, sebelum saya bagikan LKPD-nya. Di sini sudah nampak bahwa tujuan pembelajaran analisis pandangan dan para pendiri bangsa negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dua, menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Terus yang ketiga, menjelaskan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh penggunaan dalam negeri. Kedudukan dan fungsi bagi bangsa dan negara Indonesia. Menurut Thailand 2020, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang mencakup sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, asas persatuan dan kesatuan bangsa, jati diri bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan negara Indonesia, budaya bangsa Indonesia, dan filsafat bangsa dan negara. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan, penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dasar negara menjadi landasan hidup bernegara harus dimiliki tiap negara. Selanjutnya, menurut Thailand 2022, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan dasar filsafat negara, asas kerohanian negara. 2. Di atas dasar itu berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara kenegaraan, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. 6. Pancasila sebagai pegangan hidup. Setelah tadi PowerPoint yang kami tampilkan, selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Sesuaikan perempuan dengan laki-laki, silakan bantu perempuannya sudah sih. Bisa tinggal di situ. Silakan bisa bagi kelompok. 4 orang. Ada 4 orang dari orang. Bagi kelompok. Bagi kelompok. Bisa sisa. Sudah ada di atas di kami. Boleh kelompok sih. Siap, saya minyak.
Kelompoknya sudah terbagi menjadi 4 kelompok dan satu kelompok ada 5 orang. Jadi saya akan membagikan KPD-nya. 1, 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4. Saya sudah bagi LKPD-nya. Di LKPD itu ada persoalan yang harus kita selesaikan. Masing-masing kelompok ada persoalan yang kita harus selesaikan. Artinya nanti kita presentasikan, baru kita simpulkan. Finish. Akan persilakan kelompok yang akan tampil persentase. Yang pertama adalah kelompok 1 atau kelompok apa sini? Kelompok mawar. Kepada kelompok mawar kami akan persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di atas apa? Ya, sedangkan kelompok mawar untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau kelompok mawar. Perkenalkan, nama saya Andi Putra sebagai moderator dan pemimpin saya. Perkenalkan, nama saya Indra Putri sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Manda Mutiara sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Diari Sarabadani sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Wong
Baik, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh pemateri pertama. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu Pancasila. Nah, Pancasila adalah ideologi dasar dan pedoman hidup bangsa yang terdiri dari 5 sila. Nilai Pancasila harus dijadikan acuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaan, apakah kehidupan masyarakat sekitar telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sebagian masyarakat sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seperti hidup rukun dan tidak membeda-bedakan keberagaman. Cara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat: 1. Menghormati hak-hak setiap warga negara beserta kewajibannya, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Baik, apakah jawaban kami sudah jelas? Jika tadi hasil persentase diskusi dari kelompok mawar atau kelompok 1 akan serukan kelompok lain untuk menanggapinya. Tanggapi saja. Kepada kelompok yang mau menanggapi, bagaimana persentase di atas? Apakah jawabannya sudah puas? Jawabannya sudah jelas? Atau bagaimana? Silakan dari kelompok lain. Persentase saya juga nilai sikap, nilai keterampilannya. Itu nilai keterampilannya. Bagaimana kelompok lain? Apakah jawaban tadi sudah bisa dimengerti, sudah jelas, sudah puas? Kalau ada yang mau tanggapi, tambahkan, silahkan bisa. Sudah? Kalau tidak ada bisa tutup. Baik, Yang kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu sebagian masyarakat sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup rukun dan tidak membeda-bedakan keberagaman. Selanjutnya dua atau kelompok bunga sakura. Kepada kelompok 2 atau kelompok sakura silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila sebagai pemateri 1. Perkenalkan nama saya kalian Syadam. Perkenalkan nama saya kalian sebagai pemateri 2. Perkenalkan nama saya sebagai pemateri 4. Silakan kelompok Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 1. serta dimohon supaya dengan mendengarkan. Damai dan harmonis. Tadi hasil diskusi persentase dari kelompok 2, kelompok
kelompok Sakura, siapa tahu ada masukan atau tanggapan dari kelompok lain, silakan bisa. Yang berdiri bisa, silakan bisa berdiri menjawab. Sudah jelas? Sudah jelas? Sering mengerti? Apa tadi yang presentasikan di atas? Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Kalau sudah tidak ada, bisa simpulkan. Selanjutnya kesimpulan akan dibaca oleh materi. Kesimpulan, penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa masih belum terimplementasi dengan baik. Tantangannya adalah munculnya pemikiran baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu, mestinya budaya orang juga berpotensi mengikis budaya asli bangsa Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kata-kata menambahkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Ngantuk? Tidak. Kita harus tetap semangat. Bisa motivasi dan suaranya tadi itu presentasinya terlalu cepat. Tanya harus sedikit pelan dan jelas. Ya, seterusnya berapa lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama saya Ahmad dari kelompok 2 atau kelompok laki. Cara penampilan juga agak serius karena ada tadi yang ketawa, jadi penampilannya kurang maksimal sekali. Oke, Sekian dari dari amanat kalau kelompok Matahari, kelompok Ahmad itu presentasi itu ada tadi katanya yang tawa, mungkin kan ada lucu atau bagaimana. Dan selanjutnya kegiatan penutup. Tadi sudah apresiasi, sekarang refleksi. Refleksinya itu ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa manfaat materi dalam pembelajaran ini? Dan apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran hari ini agar pertemuan berikutnya lebih baik dengan metode tanya jawab. Melatih kerjasama. Melatih kerjasama. Apa yang dapat kamu dapatkan pada pembelajaran ini? Melatih kerjasama. Ada lagi? Pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Tadi, alhamdulillah, berapa menit berlalu untuk hari ini selesai. Marilah kita menutup dengan bersama-sama berdoa. Saya tunjuk yang bisa pimpin Ilham. Baik, sebelum kita istirahat, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Terima kasih untuk semua untuk memanfaatkan waktunya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal untuk masa depan kita. Amin. Demikianlah saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.